Karena Bali itu boleh alhamdulillah dikatakan semuanya tuh kita. Jadi saya PDIP kalah di kandang banteng. Masa partai besar kalah lawan Jokowi? Yang ada di Bandara Bali Utara, kita prinsip setuju sekali, cuman yang hamil tidak ada, baru isu-isu saja. Karena Bali ini istimewa, dia dipimpin oleh orang juga punya keistimewaan. Istimewa dalam pengalamannya, istimewa dalam kemampuan pengetahuannya terkait dengan anggaran. Melakukan subordinasi pembangkangan kepada seorang presiden. Halo teman-teman perspektifku, waduh gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info-info menarik apa hari ini yang cocok banget buat dikulik. Dan seperti biasanya juga tidak usah terlalu banyak babi bu. Yuk langsung aja kita tonton videonya. Pak Koster ada enggak ya? Karena Bali itu boleh alhamdulillah dikatakan semuanya tuh kita. Jadi saya mengorganisnya itu mudah. Jadi Pak Koster ini yang gubernur Bali juga ketua DPD. Jadi saya bilang, kamu itu mbok pikir Bali itu kecil. Rakyatnya hanya berapa sih tapi subur. Mbok kamu pikirkan, coba bikin konsep. Yaitu sebuah konsep jangka panjang. Yang namanya 100 tahun Bali ke depan. Jadi bayangkan kalau kalian hanya sibuk bagi kepentingan diri sendiri. Padahal ternyata bisa. Dengan FGD dan lain sebagainya insya Allah hal tersebut mulai dijalankan. Tidak terbayangkan kalau Bali itu isinya hanya untuk turisme. Yang saya bilang, saya maksud tanah itu lalu semua sawah yang subur dan lain sebagainya dikonversi, digantikan hanya untuk kepentingan turisme. Itu lalu rakyatnya punya apa ya? Coba pikirkan. Kalian ini adalah pemimpin di daerah. Jangan lupa. Menarik nih, menarik teman-teman. Setelah pilkada, kontestasi pilkada kemarin, PDIP itu harus menerima kenyataan yang cukup pahit. Kalau PDIP tidak berhasil memenangkan kontestasi di beberapa daerah yang cukup besar, salah satunya kandang banteng gitu ya. Sekarang kali ini kayaknya ini kok PDIP mulai menyusun strategi untuk membuat gebrakan atau mempertahankan daerah yang PDIP menang di sana. Nah di sini itu Bali. Ini ada yang menarik soal Bali teman-teman. Tapi sebelum itu mendingan kita lihat ini dulu deh. PDIP kalah di kandang banteng. Masa partai besar kalah lawan Jokowi? Guys, pilkada Jawa Tengah banyak yang memprediksi bakalan dimenangin sama Andika Hendrar yang didukung PDIP. Soalnya nih ya guys, dari dulu Jawa Tengah tuh dikenal kandang banteng loh. Wah, masa PDIP kalah sih guys lawan Jokowi di kandang sendiri? Prediksi kemenangan ini didasari hasil hitung cepat DPD Gerindra guys. Hasilnya tuh Ahmad Lutfi Tachiasin dapat 59% dan Andika Perkasa Hendrar Prihadi dapat 40%. Tim Lutfi Tachiasin juga ucapin terima kasih ke semua tim dan tim samurai yang siap perang sampai menang dan tim jangkrik yang belusukan menjangkau daerah. Menurut kalian PDIP bakalan protes apa enggak nih guys dengan hasil kalah di kandang sendiri ini? Jadi teman-teman, di Pilkada 2024 itu menjadi pertarungan yang cukup sengit antara PDIP dengan mantan kadernya yaitu Pak Joko Widodo. Sebenarnya ini bermula dari pandangan dari orang-orang ketika hubungan antara Pak Jokowi dengan PDIP ini tengah renggang gitu ya. Dengan adanya kontestasi ini menjadi pembuktian siapa nih yang lebih kuat gitu. Dan ternyata terbukti Pak Jokowi lah yang jauh lebih kuat ketimbang PDIP. Ini terbukti ketika PDIP kalah di beberapa daerah termasuk kandang banteng. Dan ada menurutku ini dua dari sekian daerah yang dimenangkan oleh PDIP. Ini ada dua yang menurutku ya harusnya PDIP bersyukur lah, itu ada di Bali dan juga di Jakarta, di mana PDIP menang di sana. Dan kemudian dari kemenangan itu, ini tidak ingin disia-siakan oleh Ibu Megawati.
ya bahkan Ibu Megawati. Ini gimana caranya menyusun strategi untuk membuat pandangan masa depan yang cukup jauh. Bali 100 tahun yang akan datang gitu, menyusun program untuk jangka panjangnya Bali seperti itu. Tapi kalau kita ngomongin Bali ya teman-teman ya, kan PDIP sudah menang di Bali. Sebenarnya seberapa kuat ya PDIP itu di Bali? Seberapa kuat PDIP di Bali? Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dikenal memiliki basis pemilih yang kuat dan militan di Bali. Sampai saat ini bersama Jawa Tengah, Bali masih dijuluki kandang banteng. Berawal dari runtuhnya Orde Baru dan memasuki masa reformasi, partai yang dipimpin Megawati ini tak pernah kalah di Bali sejak pemilu 1999. Kala itu, di tahun 99, PDIP menang mutlak di Bali dengan raihan 1,5 juta suara lebih hingga meloloskan 7 kadernya ke DPR. 5 tahun kemudian, di tahun 2004, PDIP mengantongi hampir 1 juta suara dengan 5 kursi. Lalu di tahun 2009, suara PDIP mengalami penurunan drastis di Bali, namun masih menjadi partai pemenang dengan 4 kursi DPR. Akan tetapi suara PDIP kembali naik di tahun 2014 dengan 800 ribuan suara. PDIP di Bali semakin menguat di pemilu 2019 dengan 1,2 juta suara lebih dan mengantarkan Jokowi menang mutlak di Bali dengan 92% suara mengalahkan Prabowo. Lalu di pemilu kemarin, PDIP masih sangat tangguh dengan hampir menyentuh 1,3 juta suara. Meski unggul jauh di suara partai, sayangnya calon yang diusung PDIP yakni Ganjar Mahfud justru secara mengejutkan tumbang oleh Prabowo Gibran di Bali. Tapi menurut kalian apa sih yang bikin perolehan suara PDIP selalu tertinggi di Bali? Dan inilah seberapa kuat. Jadi ini kilas singkat bagaimana kekuatannya PDIP di Bali gitu ya. Oke, memang dari rekam jejaknya cukup kuat gitu ya suara PDIP di Bali. Cuma dengan adanya kekuatan itu dan rekam jejaknya yang PDIP itu sering memenangkan kontestasi di Bali, ada sisi lain yang ini tidak sedikit masyarakat cukup kecewa dengan keputusan PDIP. Kenapa aku bilang keputusan PDIP? Karena ada kaitannya dengan Ibu Ketum, yaitu soal pembangunan bandara di Bali Utara yang bahkan sampai detik ini belum terrealisasikan, yang padahal juga itu diharapkan oleh masyarakat Bali Utara. Kira-kira dengan terpilihnya kader PDIP untuk memimpin Bali kembali, itu perkembangan pembangunan bandara di Bali Utara gimana ya? Ada wacana membangun bandara Bali Utara, Pak. Maka pasangan Koster Giri juga mendukung pembangunan bandara Bali Utara, Pak. Satu hal yang perlu kami sampaikan, dukungan pasti dukung penuh. Ingat ya, jangan sampai setiap hajatan pilgub ini jadikan komoditi. Sederhana, kalau yang namanya bandara itu hanya satu yang dibutuhkan, penlok penunjukan lokasi. Siapa yang mempunyai kewenangan penunjuk lokasi itulah presiden. Yang kedua, siapa yang berani mengambil itu? BIP-nya, break even point-nya, investasi itu siapa yang akan berani mengambil? Perusahaan atau negara atau BUMN itu. Sederhananya, ketika presiden nanti sedang menunjuk penlok, penunjukan lokasi, siapa warga masyarakat yang berani nolak? Tidak bisa. Karena saya sudah 3 kali sempat ikut ketika dulu pembahasan yang ada di Bandara Bali Utara. Kita prinsip setuju sekali, cuman yang ambil tidak ada. Baru isu-isu saja. Karena misalkan maskapai ini, siapa yang maskapai mau misalkan dari Jakarta ke Buleleng banyak, pada saat pulang biar tidak tahu misalkan seperti itu. Saya kira kita dukung biar pembangunan merata antara Bali Selatan, Bali Utara. Tapi ada pernyataan Ibu Ketum PDI. Oh yakin nih gak ada yang ngambil. Ya ampun Pak Giri ini. Gini Pak Giri ya, bukannya aku tidak percaya dengan apa yang panjenengan katakan gitu, cuma masalahnya gini. Masalahnya mengenai pembangunan bandara Bali Utara itu sudah ada, bahkan udah cukup lama di eranya Pak Jokowi pun sudah ada gitu loh ya. Nah permasalahannya ini yang bikin aku tuh mau percaya sama panjenengan tapi agak susah gitu gini. Ibu Megawati, aku masih ingat banget Ibu Megawati di sebuah acara itu mengatakan terang-terangan banget kalau
ada yang pengen membangun di Bandara Bali Utara dan Ibu Megawati terang-terangan itu menolak keras. Bahkan Ibu Megawati di situ juga mengatakan bahkan sampai 4 menteri yang melobi Ibu Mega dan jawabannya tetap satu, no. Kalau no ya no. Itu aku inget banget loh kata-kata itu. Dan sekarang Pak Giri yang merupakan wakil gubernur Bali terpilih ini kayak seolah-olah menggiring ini tuh kita tuh setuju kok sebenarnya dengan adanya pembangunan ini, cuma ini nggak ada yang ngambil gitu loh. Kayak ibaratnya proyek ini tuh nggak ada yang ngambil. Beneran kayak gitu Pak Giri? Coba diobrolin lagi sama Ibu Ketum. Jangan-jangan nih Pak Giri udah ngomong seperti itu tapi faktanya Ibu Ketum yang sebenarnya tuh nggak pengen adanya pembangunan ini gitu loh. Coba, apalagi kalau kita sangkutin dengan apa yang Ibu Ketum tadi katakan. Coba dong bikin kegiatan yang jangka panjang untuk Bali 100 tahun lagi kayak gitu. Ini kan bisa jadi salah satu upaya atau salah satu strategi sebenarnya untuk membangun Bali. Bandara. Dan adanya pembangunan bandara di Bali Utara ini pun pertimbangannya cukup panjang gitu loh. Karena di Bandara Bali Selatan itu sudah ibaratnya sudah sering full lah gitu jadwal penerbangannya, bahkan sering kali nolak penerbangan gitu ya. Sehingga adalah usulan untuk membangun bandara juga di Bali Utara. Cuma ya itu tadi Ibu Ketum tidak setuju dengan adanya hal itu. Siapa yang paling pantas dan berhak untuk memimpin Bali dengan berbagai macam kekayaan alam, budaya, dan pariwisata? Koster Giri. Kenapa? Pertama secara personal gue kenal, pernah sama-sama dengan gue di DPR, kita sering ngobrol sama-sama, gue paham betul bagaimana cara berpikirnya Pak Koster, cara bekerjanya, dia punya pengalaman di DPR RI, dia punya pengalaman sebagai gubernur, dan menurut gue karena Bali ini istimewa, dia dipimpin oleh orang yang juga punya keistimewaan. Istimewa dalam pengalamannya, istimewa dalam kemampuan pengetahuannya terkait dengan anggaran, dan dia didukung oleh partai yang menjadi pemenang pemilu, sehingga ketika kemudian ada masalah terkait dengan anggaran, penambahan anggaran, alokasi anggaran dan sebagainya, dia punya banyak teman separtai di DPR RI yang bisa memperjuangkan itu. Oke, kita bicara soal anggaran. Pak Koster 1 minggu ini diserang terkait dengan isu hoax defisit anggaran dari pemerintah Bali. Menurut Bang Adian gimana? Karena sebelumnya Pak Koster sudah membantah isu tersebut dan selalu digoreng di sosial media. Ya kalau menurut gue sederhana, data, adu data dengan data, adu buku dengan buku. Ini pernyataan dari Bung Adian yang katanya Bali harus dipimpin oleh orang yang tepat, di mana ya pastinya yang Bung Adian pilih itu orang yang didukung oleh PDIP. Kan Bung Adian orang PDIP juga seperti itu. Dan ternyata memang hasilnya pun juga pemenangnya dari PDI Perjuangan. Oke, gak apa-apa ini menjadi kabar baik untuk PDI Perjuangan gitu. Tapi ya pesanku sih ya, kalau ini sudah memenangkan kontestasi pilkada di Bali, jangan sampai cerita di masa lalu itu terulang kembali. Dimana ketika PDIP itu ibaratnya menguasai daerah tersebut, lantas menyalahgunakan hal itu seperti yang pernah dibocorkan oleh The Gajah. Yang paling parah, Pak Jokowi Presiden Republik Indonesia waktu itu datang ke Bali, datang ke Gianyar, melakukan kunjungan kerja, membagikan, artinya bertemu dengan masyarakat. Ada kadernya, calon Bupati Gianyar sekarang namanya Agus Mayastre. Dia meng-WA di grup WA semua kepala desa dan perwakilan desa dan klien adat untuk tidak hadir di acara Pak Jokowi, dilarang hadir di acara Pak Jokowi. Bayangin tuh, seorang bupati melakukan subordinasi pembangkangan kepada seorang presiden. Jadi kalau kita bayangin Presiden Prabowo, kalau dia yang beda jalur, kalau program makan siang bernutrisi yang terus Pak Prabowo datang dilakukan hal yang sama, bagaimana? Siapa yang rugi? Rakyat Bali atau siapa? Nah, jangan sampai hal-hal semacam itu terulang kembali gitu loh. Mentang-mentang
bisa sudah memenangkan daerah, jangan sampai ini nanti program-program yang baik itu justru hambat lah, istilahnya seperti itu. Nah, gimana nih kalau menurut pendapat dari teman-teman semuanya? Yuk langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan teman-teman semuanya, terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini. Tenang aja, besok insya Allah kita akan ketemu lagi kok. Jadi jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jubju pamit undur diri dulu, sampai jumpa dan terima kasih.